Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku yaitu Ika Mulia Agustin. Kali ini aku bakal presentasiin materi mengenai media pembelajaran. Pertama-tama, perkenalkan kembali, saya Ika Mulia Agustin. Saya adalah mahasiswi dari program Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Dan saya di sini sekarang berada di bangku di semester 6. Di sini ada beberapa hal yang harus kita ketahui dari media pembelajaran. Mengapa saya mengangkat media pembelajaran ini? Yang pertama, media pembelajaran adalah salah satu faktor penting yang ada di dalam proses dari pembelajaran, yang mana selain siswa, adanya guru dan juga lingkungan yang baik, media pembelajaran juga adalah salah satu penunjang dari berhasilnya dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih awal, media pembelajaran itu sudah pasti sangat melekat bagi kita, terutama di dalam sekolah, baik itu di sekolah dasar, kemudian di sekolah menengah pertama, di menengah atas, bahkan di perguruan tinggi pun kita tidak pernah lepas yang namanya media. Nah, apa sih media itu? Baik, langsung saja kita bahas dari materi yang pertama. Apa itu media? Kata media itu berasal dari bahasa Latin yang berarti medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Yang secara lebih khusus pengertian media itu adalah proses belajar mengajar yang cenderung mengartikan dalam alat grafis, kemudian fotografis, elektronik untuk menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi baik itu visual dan verbal. Nah, jadi di sini media itu ternyata itu adalah perantara, yang mana media itu bisa menghantarkan kita untuk memperoleh informasi baik itu secara individu maupun kelompok. Bagaimana kita bisa memperoleh cara media tersebut? Yaitu dengan cara menangkap, baik itu kita melihatnya dengan melalui visual, kemudian melihatnya dengan melalui audio. Nah, itu semua akan kita peroleh dengan memperhatikan media-media yang akan kita gunakan. Kemudian untuk apa media tersebut digunakan? Yakni sudah pasti untuk membantu proses terlancarnya kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Media pembelajaran ini salah satu penting untuk bagi kita, terutama bagi siswa, yang mana ada beberapa karakteristik yang siswa itu tidak mungkin mengerti dari pembelajaran secara ceramah saja, mulai dari apa yang dilakukan oleh guru. Namun beberapa siswa itu sudah pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga terutama kan penting supaya tujuan dari adanya media ini dapat berfungsi untuk menangkap dan menimbulkan rasa ingin tahu untuk meningkatkan daya kognitif pada anak, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Nah, kemudian apa itu media pembelajaran? Setelah kita tahu media, baik, ternyata pembelajaran juga membutuhkan media. Mungkin teman-teman di sini pada bertanya-tanya, kenapa sih dalam pembelajaran itu kita perlu media? Sudah sangat penting sekali. Pembelajaran itu sudah salah satu hal yang mungkin sudah menjadi hal yang sudah aktif sehari-hari, bahkan 24 jam juga kita selalu belajar. Nah, di sini media itu adalah salah satu pendukung atau pendorong buat kita, yang mana itu salah satu digunakan oleh guru untuk memperlancar usaha dari kegiatan belajar mengajar yang ada di dalam kelas. Apa sih pengertian media pembelajaran itu? Apakah media belajar itu sama halnya dengan media saja, atau memiliki karakteristik yang berbeda-beda? Nah, baik, ternyata media pembelajaran itu adalah alat atau metodik atau teknik yang digunakan sebagai perantara komunikasi seorang guru dan murid, yang mana media pembelajaran itu sendiri adalah digunakan untuk pembelajaran, baik itu alat bantu guru serta sarana pembawa pesan dari belajar menerima pesan belajar dari seorang siswa. Nah, jadi di sini ternyata media pembelajaran itu adalah satu metodik, adalah satu teknik yang digunakan oleh guru untuk murid. Nah, kenapa media dikatakan sebagai teknik? Yaitu adalah salah satu cara yang diusahakan atau diupayakan seorang guru bagaimana ketika proses pembelajaran di dalam kelas, siswa itu dapat memperhatikan, akan lebih fokus dan juga akan lebih terarah mendengarkan materi-materi yang ada di dalam kelas. Nah, jadi di sini media itu adalah salah satu hal yang mungkin akan menjadi solusi dari mungkin adanya rasa jenuh anak, kemudian rasa malas anak, kemudian tidak kurangnya daya minat anak terhadap memahami media pembelajaran. Nah, di sini media pembelajaran hadir untuk membantu kita semua. Jadi itulah dia pengertian dari media pembelajaran.
Kemudian jenis-jenis media pembelajaran. Ternyata jenis media pembelajaran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah media visual, yang kedua itu adalah media audio, yang keempat itu adalah media audio visual. Audio visual ini adalah salah satu jenis media yang mana audio ini digunakan yang terkaitan hanya dengan menggunakan indera penglihatan saja, seperti halnya kita menonton televisi, kemudian melihat peta konsep, selain itu melihat dari gambar grafik, globe, peta, kemudian ada gambar-gambar lainnya. Nah, di sini media pembelajaran yang menggunakan audio visual itu terkhusus digunakan untuk indera penglihatan saja. Nah, media ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang kelebihannya yang dimana adalah salah satunya media ini sangat mudah sekali digunakan, terutama anak-anak yang mungkin tidak fokus, kemudian hanya mendengar saja. Nah, di sini anak-anak bisa memperhatikan atau memperoleh informasi berdasarkan apa yang mereka lihat atau objek apa yang mereka lihat. Namun, media pembelajaran audio visual ini juga memiliki kekurangan, yakni tidak bisa digunakan oleh siswa yang memiliki keterbatasan tuna netra. Jadi media visual ini adalah salah satu jenis media pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua itu adalah media audio. Dari kata audio itu artinya ada hal yang mungkin kita dengar. Nah, jadi bisa kita peroleh kesimpulan bahwasannya media pembelajaran media audio ini adalah salah satu media yang digunakan oleh guru untuk siswa, yang dibuat secara kreatif dan secara menarik sebaik-baik mungkin, yang dimana itu bisa digunakan atau bisa diaplikasikan dengan cara mendengar. Nah, jadi di sini siswa itu bisa menggunakan media pembelajaran ini hanya melalui pendengaran, misalkan berupa suara, kemudian berupa video yang tidak disertai dengan gambar. Nah, di sini contoh dari media audio yang biasa sering kita temui itu adalah salah satunya adalah radio. Yang mana radio itu bisa kita memperoleh informasi mengenai dari media visual yang ada di proses pembelajaran. Jadi di sini guru bisa memanfaatkan media-media elektronik seperti hanya radio itu kita boleh masukkan materi yang mana radio itu tersebut akan menyampaikan informasi kepada siswa secara langsung hanya melalui suara. Jadi itu adalah salah satu contoh media audio. Media audio juga itu bisa tertera dalam HP, kemudian dalam TV. Nah, tetapi di sini media audio itu hanya terfokus terhadap suara. Adapun kelebihan dan kekurangan dari media audio itu hanya untuk terfokus kepada orang-orang atau siswa yang memiliki daya pikir secara abstrak, yang mana ketika anak itu mendengar, mungkin dia bisa menelaah dan mengkritisi, kemudian mencari tahu, kemudian menelaah secara pemahaman apa yang mereka dengar, kemudian menelaah secara langsung secara individual. Nah, bagi anak-anak yang tidak memiliki kemampuan ini, maka akan sulit sekali menerima materi dari media pembelajaran yang ada berupa audio. Selain itu juga, media audio ini tidak bisa diperoleh bagi orang-orang atau siswa-siswa yang memiliki keterbatasan dalam tuna rungu. Jadi ini hanya untuk terkhusus anak-anak yang bisa mendengar dengan secara baik. Tapi tidak menjadi kendala bagi kita, yang mana kita pasti akan mengupayakan bagaimana anak-anak itu memperoleh media pembelajaran yang bisa memanfaatkan baik itu secara umum maupun secara individual. Nah, yang ketiga itu adalah media audio visual. Mengapa audio visual itu digabungkan? Nah, ternyata media audio visual ini memiliki pengertian yang mana jenis media pembelajaran yang dibuat oleh seorang guru dan untuk siswa dalam bentuk video maupun juga suara. Nah, jadi di sini audio dan juga video itu berkolaborasi dan saling berhubungan dan terconnecting satu sama lain untuk menjadikan media pembelajaran itu sendiri. Nah, jadi salah satu contoh media pembelajaran yang menggunakan audio visual itu adalah salah satu jenis video, yang mana guru itu membuat jenis video untuk anak, kemudian anak itu mendengar. Selain mendengar, anak juga bisa memperoleh informasi terhadap gambar-gambar yang tertera di dalam video. Nah, jadi itulah mengapa dikatakan audio visual. Ternyata jenis media pembelajaran yang ada suara maupun juga ada gambarnya. Jadi itulah dia jenis media pembelajaran yang sering kita jumpai dalam proses pembelajaran. Nah, yang keempat, selain ada bentuk-bentuk, ternyata media itu juga punya hal yang seperti apa?
rupanya sebagaimana, atau hanya terfokus pada objek saja, atau kemudian apa. Nah, ternyata yang pertama, bentuk-bentuk media pembelajaran itu yang pertama adalah media penyaji, yang kedua itu adalah media objek, yang ketiga itu adalah media interaktif. Nah, media penyaji ini adalah bentuk media yang mana terfokus terhadap apa yang mereka terima atau apa yang mereka rangsang atau tangkapan apa yang mereka lihat. Nah, salah satu media penyaji ini adalah salah satu contoh video, kemudian gambar, kemudian peta konsep, grafik, atau tabel-tabel. Nah, itu hal yang mana bentuknya itu sudah disajikan dengan sebaik mungkin. Kemudian kita melihat dengan cara seperti apa sih informasi yang bisa kita peroleh, atau hal-hal apa saja yang bisa kita manfaatkan dari adanya sajian dari alat bentuk media tersebut. Itulah halnya kenapa disediakan media penyaji, yaitu media yang memang sudah disajikan. Nah, yang kedua itu adalah media objek. Kenapa media objek termasuk dalam bentuk media pembelajaran? Ternyata media objek itu sendiri memiliki arti yang mana itu terfokus terhadap suatu objek. Salah satu contohnya adalah contoh objeknya adalah objek alami, kemudian objek buatan. Nah, di sini salah satu contoh objek buatan itu contohnya halnya kita melihat gambar di kita memiliki alat peraga yang mungkin khusus kita buat sendiri. Kemudian alat alami itu bisa kita melihat hal-hal yang berhubungan dengan alam atau lingkungan luar atau outdoor. Nah, anak-anak itu bisa memperhatikan atau menerima informasi atau melakukan kegiatan belajar mengajar yang mana itu mereka terfokus terhadap suatu objek. Misal, guru itu mengajak anak-anak sekolah dasar itu pergi ke luar untuk mencari tahu informasi-informasi seperti apa pemandangan hal yang mungkin ada di lingkungan hutan, kemudian bagaimana objek-objek yang mungkin suasana yang ada di lingkungan yang dingin, kemudian yang panas. Nah, itulah semua media yang menggunakan objek. Kemudian yang ketiga itu adalah media interaktif. Media interaktif itu memiliki pengertian, yaitu media yang berhubungan dengan saling adanya interaksi. Nah, di sini contoh dari media interaktif itu tidak sulit. Ketika kita berinteraksi, guru itu berinteraksi dengan murid atau murid berinteraksi dengan teman sebayanya, itu salah satu media interaktif yang mana ada hal yang menimbulkan interaksi satu sama lain, yang mana itu bisa mengaitkan suatu informasi yang mana itu diperoleh dari bicara, kemudian itu dari alat hal yang mungkin dari gerak tubuh. Nah, itu salah satu media interaktif. Misalkan seseorang guru itu memerintahkan anak untuk membentuk suatu kelompok. Kemudian kelompok anak tersebut mencari tahu dan memecahkan masalah soal-soal yang diberikan guru. Nah, itu adalah salah satu bentuk media pembelajaran secara interaktif. Jadi interaktif di sini adalah salah satu contoh yang mana anak itu bisa interaksi dengan temannya untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam kelas. Jadi itulah dia 3 bentuk-bentuk media dari pembelajaran. Nah, ternyata di sini disediakan juga dari jenis media. Jenis media. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Yang pertama itu adalah gambar radio. Radio ini jenis media pembelajaran yang ternyata itu adalah bentuk media audio dan juga dari objek bisa. Kemudian yang kedua itu adalah peta konsep. Peta konsep termasuk ke dalam media pembelajaran yang berbentuk dari media objek. Kemudian televisi dan juga handphone. Televisi dan juga handphone ini juga termasuk ke dalam jenis media audiovisual. Jadi peta konsep itu adalah media visualnya, kemudian radio adalah media audionya, ya yang ketiga itu adalah media audiovisualnya. Nah, bentuk media ternyata tadi di bagian ketiga itu ternyata adalah bentuk media interaktif. Nah, contoh bagian interaktif itu seperti apa? Nah, inilah dia, bisa teman-teman lihat. Seorang guru itu menginstruksikan anak didik itu untuk melakukan diskusi atau interaksi di antara teman sebayanya. Nah, anak-anak itu tentu tidak interaksi dengan hal-hal yang berhubungan dengan hal yang lain, sudah pasti berinteraksi dengan hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran. Bisa teman-teman saksikan gambar yang ada di
depan kita. Nah, salah satu media yang saat ini kita gunakan itu adalah salah satunya contoh adalah saya. Saya sedang menggunakan salah satunya hal yang berhubungan dengan bentuk audio visual. Nah, yang mana saya hanya melihat itu bagian dari tangkapan dari mata, indera penglihatan saya saja. Namun, tidak bisa saya dengar karena ini hanya terfokus terhadap suatu objek, terhadap apa yang saya lihat. Nah, itulah dia contoh dari jenis media dan juga bentuk media. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sih Kak kita bisa mengembangkan media pembelajaran yang ada di sekolah dasar? Biasanya di usia sekolah dasar itu tidak semua media itu bisa kita berikan kepada anak. Ada tingkatan-tingkatan hal yang mungkin bisa diterima oleh anak usia sekolah dasar, atau ada hal yang mungkin dari tingkat sulit, tingkat menengah, ataupun tingkat yang paling mudah. Nah, itu semua sudah pasti harus kita perhatikan di dalam membuat pembelajaran media pembelajaran ada di sekolah. Ada beberapa klasifikasi yang mungkin harus kita perhatikan untuk mengembangkan media pembelajaran di sekolah. Yang mana tentu anak di usia sekolah dasar, terutama di usia sekolah di kelas rendah, itu biasanya anak terfokus terhadap apa yang mereka lihat. Kalau untuk apa yang mereka dengar, itu biasanya lebih fokus terhadap anak yang berada di tingkat kelas tinggi. Nah, jadi di sini salah satu hal yang bentuk bisa kita lakukan atau upaya yang bisa kita lakukan untuk menciptakan media pembelajaran di sekolah dasar itu seperti apa? Nah, jadi salah satu media yang bisa kita gunakan itu ternyata adalah media pembelajaran yang berbasis video di sekolah dasar. Di tengah pandemi seperti ini, sudah pasti video itu tidak asing lagi kita dengar. Yang mana anak-anak itu sudah melakukan aktivitas belajarnya itu menggunakan video yang diberikan oleh guru, yang mana mereka diinstruksikan untuk menelaah atau memahami, bahkan mengerjakan soal yang disajikan guru dalam bentuk video. Nah, video ini adalah salah satu bentuk media pembelajaran yang bisa kita kembangkan untuk usia sekolah dasar. Namun, video yang kita buat juga itu harus memiliki ketingkatan-tingkatan yang mana bisa kita prediksi atau bisa kita peroleh manfaatnya. Apakah siswa ini mampu ataukah siswa ini bisa memahami video yang kita berikan atau tidak. Nah, ini semua harus kita bisa telah sendiri dari kriteria atau klarifikasi untuk membuat berbasis video di sekolah dasar. Jadi hal yang paling mudah atau bahkan paling bisa kita terapkan yaitu adalah media yang berbasis video. Salah satu yang berpengaruh terhadap minat anak didik metode belajar dengan penayangan video sudah pasti tentu yang mana memudahkan anak didik itu memahami pelajaran dan juga untuk praktiknya, yang mana itu memengaruhi pikiran dan emosi. Bisa jadi anak itu yang tadinya cenderung diam kemudian tidak semangat dan rasa ingin tahunya kurang, setelah memperhatikan video atau menyimak video yang diberikan oleh guru, maka timbul intuisi, timbul daya tarik anak untuk memahami materi lebih lanjut atau rasa ingin tahunya itu lebih meningkat lagi. Nah, jadi media pembelajaran yang berbasis video ini adalah salah satu hal atau media yang bisa kita kembangkan di usia sekolah dasar. Dan ini tentu tidak asing lagi di saat di tengah pandemi seperti ini. Kemudian kesimpulan, itulah dia paparan dari media pembelajaran yang bisa saya paparkan mengenai media pembelajaran. Jadi media pembelajaran ini adalah salah satu hal yang menjadi faktor kuat, yang mana adalah salah satu faktor pendukung atau bisa jadi nilai untung buat kita sebagai pendidik, yang mana bisa menciptakan suasana belajar yang lebih efektif dan efisien. Media pembelajaran itu ternyata tidak hanya sekedar menonton, tidak hanya sekedar memperhatikan, namun juga bagaimana kita bisa memahami, bagaimana kita bisa menyimpulkan, bagaimana kita bisa memproses dari apa dan seperti apa hal-hal atau media-media yang kita bisa peroleh dari media pembelajaran yang telah diberikan oleh guru sebagai pembelajaran yang terencana. Jadi, guru itu ketika masuk di dalam kelas, selain itu ada RPP, silabus, dan juga absensi, ternyata media juga itu adalah salah satu hal yang harus dan wajib kita punya sebagai seorang pendidik. Yang mana itu bisa meningkatkan pemahaman dan menarik daya siswa untuk terutama di usia sekolah dasar. Jadi,
media pembelajaran ini harus mampu kita telaah, harus bisa kita pahami, dan harus kita punya. Bagaimana sih kita sebagai seorang guru itu bisa menciptakan kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan, efektif dan efisien, dan sesuai dalam tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi itulah dia paparan presentasi saya mengenai materi dari media pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi calon pendidik. Hidup calon pendidik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.